Halo, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang access list. Oke, sekarang kita langsung saja. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas tentang karakteristik access list. Jadi, pada access list kita akan menentukan tipe traffic yang akan kita kontrol, apakah itu masuk maupun keluar. Kemudian kita akan menentukan karakteristik traffic. Kemudian yang berikutnya adalah mengidentifikasi traffic dengan permit atau deny. Jadi di sini kita harus tahu traffic mana yang akan kita perbolehkan dan traffic mana yang akan kita blok. Yang berikutnya adalah dapat mendeny atau memblok traffic spesifik atau secara keseluruhan. Di sini kita dapat melakukan blokir berdasarkan host atau berdasarkan network. Kemudian yang berikutnya adalah terdapat implicit deny any pada akhir baris access list secara default. Jadi di mana kita bisa memblok secara keseluruhan biasanya di baris terakhir atau di mana kita bisa menentukan dulu yang mana yang boleh lewat, selebihnya kita blok semua. Oke, kita lanjut lagi. Nah, masing-masing baris hanya untuk satu protokol yang spesifik. Kemudian masing-masing interface router maksimal hanya punya 2 access list untuk masing-masing protokol. Misalkan satu incoming traffic dan satunya outgoing traffic. Nah, ketika access list diassign untuk interface, maka kita harus menentukan apakah dia incoming atau outgoing. Nah, ini sangat perlu kita perhatikan. Yang berikutnya adalah access list sifatnya global di router, tapi filter traffic hanya berlaku di interface yang diassign access list. Jadi pada access list itu hanya di interface mana yang telah kita tentukan. Jadi selain interface tersebut, maka network tetap bisa lewat tanpa diblok. Jadi misalkan kita punya interface lebih dari satu, anggap aja kita memiliki interface gigabyte 0/0. Apabila rule-nya kita terapkan di sana, selain interface 0 selain interface gigabyte 0/0, maka semua traffic akan lewat. Nah, masing-masing access list dapat diassign ke beberapa interface. Akan tetapi, tiap interface hanya boleh satu incoming dan satu outgoing. Access list dapat digunakan untuk memblokir traffic yang match dengan access list statement atau apa yang telah kita buat. Kemudian access list yang di-apply ke inbound traffic dilakukan sebelum routing decision. Access list yang di-apply ke outbound traffic dilakukan setelah router decision. Ketika rule access list secara berurutan dengan statement paling restriktif berada di atas. Maksudnya di mana pada saat kita menuliskan atau mengetikkan perintah access list, maka kita buat aturan yang paling spesifik dulu di atas supaya dia akan, karena pada access list atau biasa kita sebut juga dengan firewall, dia akan membaca role dari atas ke bawah seperti itu. Nah, access list itu terdiri dari access list standar, di mana pada access list standar itu biasanya diterapkan pada router Cisco, di mana nomornya itu 1 sampai 99. Ini digunakan untuk memfilter source IP address. Jadi di sini dia hanya bisa memfilter berdasarkan IP, tetapi tidak berdasarkan port number. Kemudian ada permit atau deny semua protokol suite TCP/IP. Nah, di sini ada tips.
Assign pada router terdekat dengan destination atau close to the destination router. Jadi untuk memasang access list, kita akan mencari atau memasangnya di router yang terdekat dengan apa yang akan kita terapkan role-nya. Nah, nanti kita akan lihat saja di prakteknya, penerapannya itu seperti apa. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah access list extended. Nah, access list extended ini itu memiliki nomor 100 sampai 199. Ini digunakan untuk filter source dan destination IP address. Kemudian dapat memfilter spesifik protokol IP dan port number. Jadi ini lebih advance dibandingkan yang standar. Nah, ini juga sama, assign pada router yang terdekat dengan source. Close to the source router. Nah, kalau yang ini bedanya kita akan pilih router yang terdekat dengan source. Kalau yang tadi itu kita akan melakukan konfigurasinya pada router yang terdekat dengan destination. Oke, itu sedikit penjelasan tentang access list pada router Cisco. Nah, untuk lebih jelas lagi, silakan saksikan video tentang konfigurasi access list pada router Cisco.